pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Ini sidang yang pertama pada tahun 2025 ini. Kami mengucapkan juga selamat memasuki tahun 2025 kepada kita semuanya. Pada hari ini, Majelis 10A, Senin 6 Januari 2025 akan melanjutkan sidang pemeriksaan atas sengketa gugatan sebanyak 1 berkas sengketa yang diajukan oleh penggugat PT Indonesia Sabar Jaya. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan ini juga perlu kami sampaikan bahwa ini dilaksanakan secara elektronik ataupun secara online. Kami sudah melihat kehadiran para pihak dari terbanding ini dengan surat tugasnya Senin tanggal 6 Januari 2025 yang ditugaskan adalah Ibu Riadani Tias Hapsari Suparno, Bapak Fahrudin dan Bapak Nicholas Lumban Tobing. Kemudian yang kami juga melihat kehadiran dari penggugat itu Pak Jemi Jonta selaku Direktur dan Bapak Pungsiawan selaku kuasa hukum. Demikian ya Pak ya? Betul ya Mulia. Ya baik, terima kasih. Hari ini kami ingin mendapatkan penjelasan dari penggugat untuk menanggapi tanggapan penjelasan dari pihak tergugat pada sidang sebelumnya. Untuk itu kami persilakan kepada penggugat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya Fungsiawan. Selamat tahun baru buat Yang Mulia dan teman-teman semuanya. Selamat tahun baru Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi hari ini bagian kami, penjelasan kami tidak banyak Yang Mulia, hanya sederhana saja. Judulnya adalah Oknum Mafia Pejabat Pajak yang Sudah Profesional Yang Mulia. Ada beberapa poin. Poin pertama ada boleh kami minta supaya fokus kepada kasusnya ya Pak ya, tidak melebar ke yang lain. Kami ingin mendapatkan terkait dengan kasus yang Bapak gugat, tapi tidak kepada hal-hal yang lain Pak. Baik Yang Mulia, yang kami gugat adalah oknum mafia pejabat pajak profesional Yang Mulia. Apakah Yang Mulia keberatan? Itu silakan nanti Bapak di manapun silakan Bapak ungkap, tapi dalam persidangan ini tidak terkait dengan kasus seperti itu Pak. Mohon kami minta itu, ini kami peringatkan untuk pertama kali. Jadi saya tidak boleh bicara Yang Mulia? Ya, Bapak berbicara tapi kami mengarahkan. Bapak sudah menandatangani fakta integritas, di sana harus mengikuti semua arah dari ketua majelis. Jadi pembicaraan saya harus dibatasi oleh Anda? Bukan. Tapi arahnya kepada kasus yang Bapak mau bela, bukan kepada oknum-oknum yang lain yang tidak terkait dengan kasus. Ini adalah oknum yang terkait dengan kasus Yang Mulia. Kami silakan untuk Bapak sampaikan, tapi dengan singkat. Mohon kami jangan diatur-atur Yang Mulia. Kami ini mau mencari keadilan Yang Mulia. Silakan Bapak mencari keadilan, tapi tidak bisa juga mendikte hakim. Kami tidak mendikte Anda, kami sudah bikin surat tertulis kok, kenapa tidak boleh diungkapkan? Silakan Bapak ungkapkan, saya katakan ungkapkan secara singkat, pokok-pokoknya kalau Bapak sudah buat tertulis kami nanti bisa baca. Baik Yang Mulia, apakah kami boleh melanjutkan? Ya, silakan. Tolong jangan dipotong dong, kami sudah bicara. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Oknum mafia pejabat pajak yang profesional. Yang pertama, berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan bla 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 yang tidak diberikan salinannya kepada penggugat. Menurut tergugat, intinya adalah yang paling belakang. Tergugat menyatakan jika tidak diwajibkan oleh undang-undang pajak, maka kami tidak perlu kasih data tersebut. Seperti itu yang kami pahami. Menurut penggugat, yaitu kami, langsung saja pada intinya Yang Mulia bahwa ini silakan Pak. Kembali kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada sidang sebelumnya, tergugat sudah menyatakan bahwa mereka, para tergugat, adalah orang-orang yang patuh dan selalu mematuhi semua undang-undang, termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hal tersebutlah yang akan kami bahas, yang lebih banyak kami bahas pada sidang kali ini.
Tidak memberikan berita acara kepada penggugat menurut kami adalah telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu pada pasal 10 ayat 1 huruf F yang mengatur terkait keterbukaan, Yang Mulia. Yang Ya, dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Jadi, ya, Yang Mulia, undang-undang ini tidak mewajibkan untuk memberi, bukan berarti haram memberi, bukan berarti tidak boleh memberi, bukan berarti data tersebut menjadi data yang tidak boleh dikasih kepada wajib pajak. ya, Data tersebut adalah data yang berhubungan dengan wajib pajak, Yang Mulia, bukan orang ya, lain. Data tersebut ya, adalah data kami, data wajib pajak, bukan tentang orang lain. Lantas kenapa tidak ya, boleh diberikan kepada wajib pajak? Hal ini melanggar asas keterbukaan, apalagi data itu adalah data wajib pajak. Kami minta ya, Yang Mulia Majelis Hakim meminta penjelasan kepada tergugat kenapa tidak diberikan, bukan semata-mata karena undang-undang tidak mewajibkan atau melarang begitu Yang Mulia, tetapi perlu penjelasan yang logis kenapa tidak diberikan dan tidak mau diberikan. ya, Poin yang kedua adalah pelanggaran prosedur pengiriman 13 keputusan keberatan dalam satu resi pos. Menurut ya, tergugat, intinya adalah tidak ada larangan. Lagi-lagi tidak ada larangan, maka kami ya bebas saja mau mengirimkan banyak dalam satu keputusan, mau satu resi pos atau mengirim 3 keputusan dalam resi pos, ya terserah, suka-sukalah, intinya seperti itu. Menurut penggugat, Yang Mulia, ya, harus ya, terdapat persamaan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan petugas pajak. Dalam semua proses surat menyurat, Yang Mulia, di kolong langit bumi ini, Yang Mulia, baik kepada ya, wajib pajak atau oleh wajib pajak kepada DJP, itu harus dilakukan satu nomor surat dengan satu resi. Begitu juga ya, sebaliknya. Tidak pernah kejadian ini terjadi pada KPP yang lain, Yang Mulia. Hanya terjadi ya, pada KPP ini saja. Jadi, ya, tergugat menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam proses pengiriman keputusan dalam satu resi pos, tetapi kan tergugat juga tidak pernah menyampaikan bagaimana tata cara yang benar, bagaimana SOP yang benar dalam hal mengirim resi pos atas keputusan keberatan. Hal tersebut tidak pernah ya, diungkapkan, Yang Mulia. Intinya mereka membela diri, kami tidak melanggar hukum, tetapi kan mereka tidak pernah menyampaikan bagaimana SOP-nya yang benar. Makanya, kami pernah meminta kepada tergugat untuk memberikan dokumen standar kerja KPP dan Kanwil tersebut, gitu. Kemudian juga memberikan contoh dong resi pengiriman yang lain yang sudah dilakukan kepada kasus yang lain. Tidak perlu diungkapkan WP-nya, tetapi di-blur saja nama WP-nya. Tetapi kami mau tahu apakah benar di KPP ini atau di Kanwil ini itu mengirimkan semua surat-surat kepada satu WP itu semua nomor dalam satu surat, gitu. Apakah ini berlaku ya, umum atau berlaku yang lazim di seluruh KPP? Itu juga kami perlu tahu. Ataukah ya, jangan-jangan gara-gara wajib pajak dianggap bodoh sehingga dikirimkan saja begitu sekalian kepada satu resi untuk semua nomor kepada wajib pajak. ya, Nah, hal tersebut Yang Mulia belum terjawab oleh tergugat pada sidang-sidang sebelumnya. ya, Kemudian, jadi dalam proses administrasi surat menyurat wajib pajak dengan pengadilan juga sama Yang Mulia. Kami kepada pengadilan atau pengadilan kepada kami juga sama. Yang namanya satu pengiriman surat adalah satu resi Yang Mulia. Dalam proses administrasi surat menyurat kami dengan Kanwil, contohnya mau keberatan, mau permohonan apapun Yang Mulia, itu juga sama. Satu resi surat untuk satu nomor surat. Nah, ya, tergugat menurut kami telah salah persepsi mengenai undang-undang ya, dengan menyatakan bahwa tidak ada larangan. Berarti bebas saja dong kami mengirim surat, banyak surat dalam satu resi. Lantas kami menjadi kesulitan Yang Mulia, bagaimana kami dapat mengajukan gugatan ataupun upaya hukum apabila objek gugatannya tidak jelas. Karena kan banyak nomor surat dalam satu resi itu menyebabkan kebingungan. Padahal resi tersebut adalah satu kesatuan rangkaian dalam isi surat Yang Mulia. Kami kan mengajukan ya, anggaplah 12 surat keberatan. Ini kan satu rangkaian Yang Mulia, satu rangkaian diproses, ada BAP-nya, kemudian ada hasil keputusan keberatannya dan ada resi pengiriman satu rangkaian. Tiba-tiba dari sekian banyak pengiriman keberatan di ujungnya cuma ada satu Yang Mulia. Ini salah menurut kami Yang Mulia. Jadi ya, penggugat menjadi tidak dapat menggugat banyak surat dalam banyak gugatan karena kan hanya ada satu resi yang menjadi objek gugatan. ya, Jadi kesimpulannya penggugat meminta Yang Mulia Hakim juga meminta kepada tergugat untuk menghadirkan dokumen mengenai tata cara atau SOP pengiriman surat keputusan keberatan dan juga SKPKB yang mengatur mengenai resi pos tersebut serta contoh lain yang pernah dikirimkan dengan cara yang sama oleh KPP ini Yang Mulia.
Ya, Poin yang ketiga mengenai hal-hal apa saja yang dapat membatalkan SKPKB. Menurut ya, tergugat, ini intinya sama saja. Poin 5, ya, hakim ya, pengadilan tidak berwenang membatalkan SKPKB apabila tidak memenuhi dua unsur ya sesuai dengan KUP, yaitu SKPKB yang terbit tanpa ada SPHP dan atau tanpa pembahasan akhir. ya, Ini adalah senjata pemusnah massal yang mulia oleh tergugat dimanapun mereka bersidang di pengadilan. Nah, menurut kami, pada persidangan sebelumnya tergugat telah menyatakan bahwa mereka patuh pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, bukan hanya undang-undang di bidang perpajakan saja. ya, Undang-undang pajak mengenai pembatalan SKB adalah mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam membatalkan SKPKB, bukan mengatur kewenangan seorang hakim dalam hal pembatalan SKPKB yang mulia. Tidak bisa, karena Undang-Undang Pajak tidak bisa mengatur kewenangan hakim. Undang-Undang Pajak hanya mengatur kewenangan seorang Direktur Jenderal Pajak, bukan yang mulia hakim yang terhormat di sini. Nah, seorang ya, hakim dapat dan harus menggunakan hukum yang penuh, yang utuh dan lengkap. Karena Indonesia adalah negara hukum yang mulia, bukan negara hukum pajak. Nah, menurut ya, kami, SKPKB dapat dibatalkan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan juga berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 52 Ayat 1 yang berbunyi, syarat sahnya keputusan meliputi, poin B, dibuat sesuai prosedur, serta Undang-Undang AP Pasal 56 Ayat 2 yang berbunyi, keputusan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Nah, berdasarkan pasal 56 ayat 2 tersebut, hakim tentu saja menurut kami dapat membatalkan keputusan yang dibuat dengan tidak sesuai prosedur tersebut. Prosedurnya adalah pengiriman SKPKB dengan banyak nomor, banyak keputusan dalam satu resi pos, begitu juga surat-surat keputusan keberatan, begitu juga pelanggaran prosedur lain seperti tidak ada perekaman audiovisual, kemudian adanya pengiriman email menggunakan surat pakai email pribadi dan sebagainya yang mulia. ya, Nomor 4, lanjut. surat kuasa Ya, silakan. sebagai surat kuasa dari kuasa hukum penggugat. Saya rasa sama saja yang sudah disampaikan. Ya, Intinya menurut kami juga harusnya tidak ada masalah kesimpulan penggugat ya di ya, poin nomor 4 ya, bahwa surat kuasa itu sudah disetujui oleh majelis hakim dan juga sudah dihadirkan pula Direktur Wajib Pajak selaku pihak yang berhubungan dengan secara perdata dengan kuasa hukumnya. Tidak ada standar baku isi tulisan surat kuasa sepanjang sudah disetujui oleh para pihak beserta sudah dijelaskan pula serta penegasan secara langsung oleh si kedua pihak yang tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. ya, Poin nomor 5, apakah ya, gugatan yang diajukan oleh penggugat error in objecto? Jadi di dalam sidang ini dari awal sampai akhir tergugat selalu menyatakan error in objecto, yaitu tidak sesuai objek. Jadi intinya nomor 3, poin 3, intinya adalah penggugat berpendapat bahwa tergugat yang mulia, mohon maaf, tergugat ya, berpendapat bahwa gugatan ini error in objecto karena gugatan atas keberatan kok malah membahas prosedur pemeriksaan yang sudah lewat. Nah, menurut kami, sudah pernah kami sampaikan yang mulia, bahwa ya, oknum mafia pejabat pajak ini sudah terbiasa dan sangat profesional untuk mengkondisikan. Kenapa? Supaya wajib pajak tidak melakukan upaya hukum gugatan, tidak menyadari adanya kesalahan prosedur dalam proses pemeriksaan, tidak memberikan edukasi hak-haknya wajib pajak untuk melakukan upaya gugatan terhadap proses pemeriksaan yang nantinya menghasilkan SKPKB yang telah melanggar prosedur. Jika wajib ya, pajak diberitahukan hak-haknya dalam upaya gugatan, tentu saja wajib pajak langsung melakukan upaya gugatan yang mulia terhadap SKPKB tersebut. Namun, oknum mafia pejabat pajak ini sudah sangat profesional mengkondisikan wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan supaya tidak juga mempermasalahkan prosedur pemeriksaan itu pada tahapan keberatan. Hal ini terbukti dalam proses keberatan sama sekali tidak ada pembahasan mengenai tahapan prosedur pemeriksaan. Sudah dikondisikan yang mulia secara profesional. Coba kalau di keberatan ditanyain, bagaimana kemarin prosedur pemeriksaan sudah tepat atau belum tepat? Ini prosedur tata caranya begini-begini, apakah ada yang dilanggar? Pastilah sudah ketahuan ada yang dilanggar yang mulia, tetapi hal tersebut dikondisikan oleh para oknum-oknum ini yang mulia supaya tidak dibahas. Akhirnya tidak dilakukan upaya hukum dan akhirnya berlalu begitu saja. ya, Nah, lanjut. tahapan prosedur keberatan yang mulia ini pun juga sudah dikondisikan supaya wajib pajak tidak perlu memahami. Cukup mengikuti saja apa maunya petugas pajak tanpa ada penjelasan hak-hak dan kewajiban dan prosedur dari tata cara keberatan tersebut.
Nah, apabila hakim merasa perlu untuk mendapatkan klarifikasi dari wajib pajak, kami akan hadirkan saksi fakta pada persidangan berikutnya, dan kami juga mohon Yang Mulia pihak tergugat juga dihadirkan sebagai saksi juga. Jangan sampai satu pihak bersaksi tapi salah gitu kan, supaya kedua pihak langsung dihadirkan saja Yang Mulia. Poin nomor 6. Ya, lanjut. Mengenai tidak ada rekaman audiovisual pada proses pemeriksaan dan keberatan. Pada intinya nomor 4, menurut tergugat, tidak ada rekaman audiovisual itu tidak masalah dan tidak dapat membatalkan SKPKB karena hanya dua hal yang dapat membatalkan SKPKB. Ini senjata utama dari tergugat Yang Mulia, yaitu tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir. Menurut kami, terdapat 3 aturan perpajakan Yang Mulia yang jelas dan tegas dan tertulis ya mengenai kewajiban perekaman audiovisual Per 7 2017, SE 12 2016 dan SE 10 2017. Bahkan Yang Mulia, dalam pembahasan akhir itu dituliskan dengan jelas ya bahwa rekaman audiovisual adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan risalah pembahasan akhir dan berita acara pembahasan akhir. Sehingga tidak ada perekaman audiovisual adalah dapat dipersamakan dengan tidak ada pembahasan akhir Yang Mulia. Ini sudah sering kami ungkapkan di pengadilan juga Yang Mulia, ada kesalahan persepsi bahwa hanya dengan ditandatanganinya risalah artinya sudah ada pembahasan akhir. Bukan begitu Yang Mulia, tentu saja ada prosedur, tata cara, dan ada kelengkapannya. Salah satu prosedur dan kelengkapan yang sudah dilanggar yaitu tidak ada perekaman audiovisual. Sedangkan di dalam per tersebut dicatatkan bahwa itu adalah tidak terpisahkan dari risalah pembahasan akhir. Ya. Nah, kembali lagi Yang Mulia, penggugat sampaikan kepada majelis hakim bahwa ini sudah dikondisikan secara profesional. Pelanggaran prosedur ini dibiarkan Yang Mulia, tidak diedukasi, tidak disampaikan hak-haknya wajib pajak untuk upaya gugatan ke pengadilan pajak, memanfaatkan ketidaktahuan wajib pajak atau aturan hukum pajak ya yang berlaku. Mereka ini oknum mafia pejabat pajak profesional Yang Mulia, bahkan tidak ada permintaan maaf sama sekali ataupun mengakui telah melanggar prosedur Yang Mulia, tetapi justru tidak mau membahas mengenai perekaman audiovisual. Intinya mereka mengatakan kalau SPHP ada, pembahasan akhir ada, maka lupakan yang lain. Semuanya kami sah katanya. Nah, kembali lagi Yang Mulia, kami mengingatkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat bahwa tugas Yang Mulia Hakim adalah memberikan keadilan kepada masyarakat berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan perpajakan Yang Maha Esa, bukan berdasarkan sesuka hati si oknum pejabat pajak ini Yang Mulia. Ya, lanjut. Menurut kami, hakim perlu mendapatkan penjelasan dari oknum mafia pejabat pajak profesional ini. Yang pertama, kenapa tidak dilakukan perekaman audiovisual? Hal ini tidak pernah diungkapkan, tidak pernah ditanya Yang Mulia. Apakah ini kasus spesial? Ataukah jangan-jangan seluruh proses pemeriksaan dan keberatan di KPB dan Kanwil ini itu tidak dilakukan perekaman audiovisual? Kenapa aturan ini dilanggar? Ini tentu saja menjadi curiosity atau kebingungan Yang Mulia. Perlu tahu dong Yang Mulia, kenapa mereka tidak melanggar aturan ini? Katanya mereka patuh pada peraturan undang-undang perpajakan. Ini sudah jelas loh Yang Mulia, tertulis tegas di peraturan perpajakan loh ini loh. Oke. Kemudian kalau ini tidak dilarang, tergugat itu bilang bebas sehingga tidak mau disalahkan gitu ya. Nah, tetapi kan ini sudah tertulis ya wajib di peraturan perpajakan. Kenapa kok tidak dilaksanakan? Bagaimana penjelasannya? Tentu saja menurut kami Yang Mulia perlu mempertanyakan hal ini Yang Mulia. Kemudian kembali ke Undang-Undang AP pasal 56 ayat 2 yang tadi ya, berbunyi bahwa keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang prosedur tadi merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan. Nah, menurut kami berdasarkan pasal 56 ayat 2 Undang-Undang AP itu, hakim dapat membatalkan keputusan yang dibuat dengan tidak sesuai prosedur tersebut. Nah, kali ini tuh Yang Mulia, prosedurnya sudah jelas-jelas dilanggar. Nah, apakah Yang Mulia masih akan menutup mata terhadap pelanggaran prosedur ini? Nah, perlu kami ingatkan Yang Mulia bahwa tergugat telah menyatakan bahwa DJP tunduk dan patuh kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan semua undang-undang yang lain. Nah, apakah SKPKB hanya dapat dibatalkan oleh hakim akibat dua hal tersebut yang selalu didalilkan tergugat? Nah, kalau memang seperti itu Yang Mulia, maka tidak perlu ada tata cara pemeriksaan, tidak perlu ada prosedur ya. Langsung saja sejak awal terbitkan SPHP dan pembahasan akhir selesai. Gitu Yang Mulia. Tidak perlu ada prosedur apapun kalau gitu ya. Tetapi kan faktanya undang-undang tidak begitu Yang Mulia. Undang-undang perpajakan menuliskan dengan jelas tata cara pemeriksaan, ada langkah-langkahnya yang dilakukan. Dan pelanggaran prosedur atau tata cara itu menurut kami
dalam membuat keputusan ya, sudah ada hukum yang jelas di dalam Undang-Undang AP, yaitu batal atau tidak sahnya keputusan tersebut. Nomor 7, mengenai SP2L yang diterbitkan tanpa IDLP, surat panggilan tidak dikirimkan dengan sah dan benar, surat panggilan pemeriksaan dikirim dengan email pribadi, bukan email DJP atau Kemenkeu, SPHP cacat prosedur, pembahasan akhir terhadap prosedur. Nah, menurut tergugat, pada intinya, yang paling bawah, nomor 8, intinya tergugat menyatakan bahwa mereka tidak mau keluar dari aturan pembatalan SKPKB, yaitu 2 hal, tidak ada SPHP dan atau tidak ada pembahasan akhir, tanpa mau memberikan penjelasan lengkap mengenai pelanggaran prosedur yang didalilkan oleh penggugat, oleh kami gitu. Jadi lupakan aja semuanya, intinya kalau ada SPHP, ada pembahasan akhir, sidang selesai, menurut tergugat yang mulia. Ya. Nah, menurut kami, bahwa tergugat ini kan sama sekali tidak mau membahas materi gugatan yang mulia. Maka kami minta kepada majelis hakim yang terhormat agar menggali, mari kita sama-sama menggali dan meminta penjelasan kepada tergugat. Kenapa hal-hal tersebut dilakukan? Kenapa pakai email pribadi? Memangnya tidak ada email Kemenkeu di situ? Apakah tidak ada email KPP? Jangan-jangan email pribadi supaya untuk memeras, supaya untuk mengancam dan sebagainya, kan kita tidak tahu yang mulia. Nah, jadi kenapa tidak dikirimkan dengan patut dan sah ya, dengan resi pos? Apakah kekurangan duit ini DJP untuk kirim satu surat pakai satu resi pos? Kan ini perlu dipertanyakan yang mulia. Kenapa? Penjelasannya bagaimana? Nah, jadi mohon yang mulia sebaiknya kita gali lebih mendalam kepada tergugat yang mulia supaya hakim itu dapat perspektif yang substantif dan material yang mulia, karena proses pengadilan itu adalah untuk mencari kebenaran material demi menciptakan keadilan bagi masyarakat. Begitu yang mulia dari kami, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup detail dibacakan. Kami coba untuk bermusyawarah sebentar ya. Kami sudah bermusyawarah, ya. Kami ingin mendapat penegasan kembali dari penggugat. Apakah penggugat merasa membutuhkan memang menghadirkan saksi? Jadi bukan hakim yang membutuhkan, ya. Artinya penggugat merasa menguatkan dalil penggugat untuk menghadirkan saksi, bukan hakim yang membutuhkan untuk dihadirkan saksi. Jadi dalam hal ini juga kami akan tanya tergugat. Kalau nanti tergugat merasa perlu menghadirkan saksi, kami beri kesempatan. Tapi kalau dia merasa tidak perlu, itu tidak perlu dihadirkan. Kami lebih cepat bersidang, lebih baik. Itu prinsipnya. Jadi tentang yang lain, kami tidak menanggapi, tapi yang satu ini saja yang ingin kami dapat penegasan dari pihak penggugat. Kalau saksi yang dihadirkan itu betul-betul memang pihak eksternal. Kalau dari pegawai itu bukan saksi, dia bisa mewakili dari pihak internal perusahaan sendiri, bukan sebagai saksi. Bagian daripada penggugat. Kemudian kalau nanti memang dihadirkan saksi, kami meminta untuk dilaksanakan secara on-site, tidak online. Silakan untuk ditanggapi. Baik, terima kasih yang mulia. Yang pertama, merasa perlu atau tidak perlu? Menurut kami perlu yang mulia, saksi dari pihak internal, bukan pihak eksternal. Karena selama ini kan yang berhubungan dengan para tergugat adalah dari internal, tidak pernah melibatkan pihak eksternal. Kemudian kami juga minta dari pihak tergugat juga menghadirkan saksi, yaitu orang-orang yang terlibat dalam proses keberatan dan pemeriksaan, supaya juga kita bisa tahu fakta yang terjadi pada lapangan tersebut. Kemudian mengenai onsite atau online, kami tetap meminta online yang mulia, karena kan ini tidak perlu disumpah yang mulia, berhubung ini orang internal tidak perlu disumpah, toh selama ini juga pembicaraan kita kan di online sini yang mulia, bahkan direktur pun bicara secara online, seharusnya tidak masalah yang mulia. Mohon izin yang mulia, terima kasih. Baik, kalau toh itu memang internal, nanti cukup dilengkapi persyaratan untuk dia mewakili dari pihak penggugat, Pak. Apakah sebagai karyawan atau sebagai apa, nanti dilengkapi. Kalau memang demikian, itu bukan dari pihak eksternal, boleh kita laksanakan secara online. Itu satu. Kedua, atas permintaan penggugat, pihak saksi dari tergugat, itu adalah hak ataupun wewenang dari pihak tergugat. Kami akan tanyakan kepada tergugat, apakah perlu juga menghadirkan saksi? Silakan untuk ditanggapi.
Mohon izin Yang Mulia, akan kami pertimbangkan terlebih dahulu Yang Mulia, mengingat saksi yang apabila memang kami harus menghadirkan pegawai memang dari jauh Yang Mulia. Ya, artinya nanti dilaksanakan juga secara online, kalaupun dia tidak berada di, artinya bukan kita tidak tatap muka, yang tetap akan dilaksanakan secara online. Silakan, apabila nanti memang diperlukan hadir, silakan, itu adalah hak ataupun wewenang dari pihak tergugat. Demikiannya, tapi kami beri kesempatan kepada kedua belah pihak. Demikian. Oke, baik. Dari penggugat kembali, masih adakah yang ingin disampaikan, Pak? Mohon izin Yang Mulia, tadi kan dalam surat kami masih ada beberapa yang tidak jelas. Apakah Yang Mulia tetap meminta penjelasan tertulis lagi kepada tergugat? Kami akan minta kepada mereka untuk menanggapi sepanjang di mana dia memandang perlu, karena segala sesuatu itu adalah hak dia juga untuk menjawab atau tidak. Kami tidak bisa memaksakan, karena Bapak juga kan kami tidak bisa paksa untuk menjawab ini dan itu. Kan hak Bapak untuk mendalilkan mana yang menguatkan dalil pembelaan Bapak. Demikian juga pihak tergugat. Jadi kami mendengarkan dan tidak memaksakan kepada para pihak. Mohon izin Yang Mulia, bukan memaksakan maksud kami Yang Mulia, maksud kami kalau tergugat tidak diminta, tidak dikasih PR, ya tentu saja tidak dilaksanakan. Tetapi kalau diminta atau dikasih PR, ya dia punya hak untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan Yang Mulia. Itu jadi kan kembali dia kepada akan menanggapi apa yang sudah Bapak uraikan, Pak. Tapi tentu segala sesuatu akan dia tanggapi sesuai dengan yang menurut dia menguatkan dalilnya. Karena di sini kan kesempatan kepada para pihak untuk menguatkan dalil, baik Bapak sebagai penggugat maupun tergugat. Semua itu nanti tentu akan kami nilai. Dan kami tidak berpihak kepada penggugat dan tergugat, nanti tentu akan tertuang segala sesuatunya di dalam keputusan. Demikian ya. Masih belum jelas Yang Mulia. Jadi intinya pada persidangan berikutnya, selain menghadirkan saksi daripada penggugat, apakah menurut hakim meminta kepada tergugat untuk membuat keterangan tertulis untuk menjawab dari keterangan kami? Itu pasti. Tapi apa poin-poin? Karena Bapak tadi kan banyak permintaannya, tanggap ini itu, minta melalui hakim dan sebagainya. Itu sudah didengarkan oleh beliau, dia akan tahu mana yang perlu dia tanggapi. Tidak perlu Bapak mendikte hakim meminta mereka. Itu saja yang saya maksud. Kami tidak meminta Yang Mulia, tidak mendikte Yang Mulia. Biasanya hakim itu kan memberikan tugas. Sama saja itu artinya, tapi saya kira kalau tentang terminologi ini tidak perlu kita perdebatkan. Artinya apa yang Bapak minta, yang Bapak sudah tertulis, sudah bisa ditanggapi oleh mereka. Mereka punya hak yang mana dia merasa dia perlu menanggapinya, yang menguatkan dalil masing-masing. Demikian Pak ya. Baik Yang Mulia, makasih. Ya, baik. Dari penggugat sudah cukup ya Pak? Sudah cukup Yang Mulia. Jadi bagaimana detailnya untuk sidang berikutnya? Ya, sidang berikutnya masing-masing seperti tadi sudah kita sepakati. Silakan untuk menghadirkan dari pihaknya, apakah itu disebutkan sebagai saksi, tapi kami menganggap itu sebenarnya bukan saksi karena itu bagian daripada internal masing-masing. Karena pada pengertian kami, saksi itu adalah saksi dari eksternal yang perlu diangkat sumpah. Namun demikian, karena siapa nanti Bapak tunjuk atau tugaskan, silakan untuk dilengkapi. Dia posisinya sebagai apa, kalau sebagai karyawan misalnya, Bapak sebagai kuasa hukum tentu sudah tahu persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu dilengkapi secara administrasi untuk dia berhak dan berwenang untuk menyampaikan segala sesuatu, termasuk penjelasan, termasuk dokumen-dokumen atau apapun yang dia mau sampaikan. Itu tentu ada persyaratan formal untuk memenuhi ketentuan itu. Saya kira demikian ya Pak. Baik Yang Mulia. Ya, nanti itu disampaikan ya Pak ya. Baik, demikian juga nanti tentu dari terbanding pun harus dilengkapi. Apabila memang menghadirkan katakanlah penjelasan dari pihak tergugat, entah itu pemeriksa, entah siapa AR atau siapapun, ya sebenarnya karena itu bukan eksternal, tapi kalau eksternal saksi ya tentu nanti akan disumpah. Kalau ada saksi memang dari eksternal, kami minta nanti dapat mungkin memang kita akan laksanakan secara onsite. Tapi toh kalau itu hanya sifatnya internal, kalau dari terbanding ya tentu dengan surat tugas, dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan. Demikian ya. Ada satu lagi tadi kami ya tunggu sebentar. Kemudian juga ini sudah panjang lebar tadi diberikan tanggapan terhadap penjelasan tergugat pada sidang sebelumnya. Kami juga kepada penggugat nanti untuk memberikan juga tanggapan penjelasan tertulis, kemudian diupload supaya nanti penggugat juga bisa memahami sejauh mana apa dalil yang sudah disampaikan ataupun apa yang dia tadi sudah sampaikan itu semua silakan untuk ditanggapi. Kami beri kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memperkuat dalil masing-masing. Kami tidak mengarahkan
harus begini, harus begitu. Karena kalau kami mengarahkan, nanti ada kesan lagi mengarahkan. Ini pun kami hindari untuk hal-hal demikian. Sekarang kami mendengarkan dari para pihak, silakan. Walaupun kami tidak minta, kalau para pihak ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan sengketa ini, silakan. Tapi kalau di luar sengketa ini kami batasi. Itu yang perlu kami sampaikan. Demikian ya, tergugat ya. Ya, silakan dari penggugat tadi saya lihat masih ada yang ingin menyampaikannya. Silakan Pak. Sudah yang mulia, mohon izin, makasih. Oke, baik. Artinya sudah tersampaikan semua Pak ya. Baik, majelis juga sudah bermusyawarah, maka sidang akan dilanjutkan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan agenda para pihak akan menghadirkan ya pihak tambahan tergugat ya, tergugat dan penggugat yang ingin menyampaikan penjelasan tambahan memperkuat dalilnya dan juga penjelasan-penjelasan tertulis baik kepada tergugat maupun kepada penggugat juga masih kami silahkan kalau ada tambahan penjelasan yang ingin disampaikan untuk memperkuat dalilnya. Segala sesuatu kami minta supaya berhubungan langsung dengan case ini. Demikian dan ada yang mau disampaikan dari tergugat? Mohon izin yang mulia, ya, apakah boleh ditunda seminggu berikutnya yang mulia? Oh ya, tanggal ya. Baik. Kami minta dulu ke persetujuan dari... Kami juga sama yang mulia. Kami juga sama meminta juga. Oh iya. Kebetulan tanggal seminggu berikutnya libur kalau tidak salah. Ya. Oh, tanggal 27. Oh iya, itu tanggal 27 libur, Pak. Tanggal 27, 29 libur. Kita 2 minggu? 2 minggu berikutnya, boleh? Baik, tapi ya, nanti begini. Ya, jadi harus kita ingat bahwa kita ini sudah perpanjang masa sidang kita. Waktu berikutnya nanti itu, setelah sidang itu kita closing, tapi waktunya nanti akan lebih singkat. Apakah bersedia? Bersedia, yang mulia. Bagaimana penggugat? Bersedia, Pak? Baik, yang mulia. Jadi kalau demikian berarti sidang berikutnya tanggal 3 Februari. Dan setelah itu kami minta kepada masing-masing pihak juga mempersiapkan untuk di closing demikian ya, karena sidang berikutnya tidak ada lagi cukup waktu untuk kita membahas lagi. Jadi sudah sepakat demikian ya, jadi kita akan bersidang pada sidang yang akan datang tanggal 3 Februari 2025. Masing-masing pihak seperti kami jelaskan tadi, dan ini merupakan undangan resmi kepada para pihak untuk hadir. Dengan demikian maka sidang pemeriksaan atas sengketa banding, sengketa gugatan, saya ulangi, sengketa gugatan dari PT Indonesia Sabar Jaya dinyatakan untuk hari ini cukup dan dilanjutkan pada tanggal 3 Februari 2025 dan ini merupakan undangan resmi kepada para pihak untuk hadir. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.